Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GKU BSD. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat GKU BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKU BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telehala, STH. Persembahan ibadah minggu, persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan diakonia jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKU BSD dengan nomor rekening di bawah ini atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Kita memberikan dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, yaitu Ibu Tiurlan Huta Barat. Jika ada jemaat yang sakit, mohon dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lina Fronta Rahakbau yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan hadiah Nats Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Juga kepada Bapak Marco M. Maribondang yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan hadiah Nats Yosua 1 ayat 8. Juga kepada Saudari Agnes Stefani yang berulang tahun pada tanggal 21 Agustus 2020 hadiah Nats Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Pemilihan calon majelis baru dalam rangka pemilihan calon majelis periode 2021-2026 maka akan diedarkan formulir K1 kepada seluruh anggota SIDI Jemaat untuk memberikan usulan 2 nama calon majelis dengan mengacu kepada persyaratan yang telah diwartakan di minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiran kita bagi Allah. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Kesan 60, bait yang pertama dan kedua. Kami puji dan bersyukur.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Kesan 61, bait yang ketiga dan keempat. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat pertama sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita,
mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Kesan 90, bait yang pertama dan kedua. Sebab itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Kesan 90, bait yang ketiga.
Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara itu kita menyanyi dari Kidung Keesaan 385 bait yang pertama dan kedua. Jemaat diundang berdiri untuk membawa doa persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 125 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa kami yang di surga.
Karena di dalam kasih sayang-Mu yang besar, Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru, hari Minggu, untuk kami sama-sama bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini sungguh menolong kami untuk kami semakin lebih mengenal Engkau Tuhan, untuk kami boleh semakin percaya, untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dan mengalami sukacita daripada-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Yang mengasihi kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tidak cekcok tetapi hidup rukun. Tidak cekcok lagi tetapi hidup rukun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerukunan atau hidup rukun itu merupakan kerinduan daripada setiap orang. Mulai dari keluarga, sebagai orang tua, pasti kita menasihatkan supaya seluruh anggota keluarga, anak-anak kita bisa hidup di dalam kerukunan dan bukan di dalam pertengkaran atau percekcokan. Begitu juga di tengah-tengah jemaat, di dalam persekutuan-persekutuan, kita selalu merindukan, kita selalu berdoa agar kita memiliki persekutuan yang rukun, yang harmonis. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kerukunan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan atau mudah untuk diperoleh. Justru dalam kenyataannya seringkali terjadi percekcokan, mulai di tengah keluarga, antara suami istri, antara saudara, anak-anak satu dengan lain, orang tua dengan anak, di tengah jemaat, di antara jemaat satu dengan yang lain, para hamba-hamba Tuhan, bahkan tidak luput daripada percekcokan. Bahkan belakangan ini kita mendengar berita tentang bagaimana di dalam gereja antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, mereka saling mengadukan persoalan mereka ke pengadilan, dan itu menimbulkan kepahitan dan perpecahan yang luar biasa di dalam tubuh jemaat. Terjadi perebutan aset di dalam gereja, dan ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana yang kita baca pada pagi hari ini di dalam Mazmur 133 bait yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat apa yang Allah kehendaki di dalam persekutuan kita. Bagaimana Allah memandang kerukunan itu dan apa dampak kerukunan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam ayat yang pertama, di sini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti di mata Tuhan, kerukunan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah,
Yang baik di sini berarti kerukunan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang Tuhan menghendaki anak-anaknya itu hidup di dalam kesatuan, kesehatian satu dengan yang lain, di dalam keharmonisan. Dan indahnya kerukunan itu digambarkan di dalam ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kehidupan persekutuan dan persaudaraan ini digambarkan seperti minyak. Minyak yang di sini dimaksud bukanlah minyak biasa, tapi minyak yang dimaksud di dalam ayat ini adalah minyak urapan. Minyak yang khusus dari bahan-bahan yang khusus yang tidak boleh dibuat oleh orang awam, karena minyak itu diperuntukkan untuk pengurapan terhadap orang-orang yang dipanggil untuk memangku jabatan-jabatan yang khusus seperti imam maupun raja. Minyak ini dipakai untuk mengadakan pelantikan terhadap orang yang akan dilantik sebagai imam dan raja. Dan ketika mereka dilantik dan minyak urapan itu diberikan atas mereka, maka mereka akan menerima kuasa yang daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan untuk mereka bisa menjalankan tugas khusus yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Nah, inilah kekhususan daripada minyak urapan dan dampaknya bagi orang yang menerima minyak pengurapan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini mau menggambarkan bahwa kehidupan yang rukun itu membuat pengurapan Tuhan boleh turun di dalam komunitas orang percaya yang hidup di dalam kerukunan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang diberikan di dalam satu komunitas yang hidup di dalam kerukunan. Kuasa yang diberikan Tuhan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca misalnya di dalam Kisah Rasul 12 ayat 5 dan juga ayat yang ke-12, itu bercerita tentang kisah Petrus yang sedang dipenjara dan sebentar lagi dia akan dieksekusi oleh Herodes. Tetapi pada ayat yang kelima dari Kisah Rasul 12, jemaat hidup dalam kerukunan, mereka hidup dalam kesehatian, mereka berdoa bersama-sama dan sesuatu terjadi, yaitu Tuhan melalui malaikatnya membuka semua rantai yang membelenggu Petrus dan membuka gerbang daripada penjara sehingga Petrus bisa keluar dengan leluasa. Petrus tidak mengalami eksekusi dan dia bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dasarnya dari mana? Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja sedemikian rupa? Salah satunya adalah karena jemaat pada saat itu hidup di dalam kerukunan dan mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa maka kuasa Tuhan turun dan bekerja di dalam diri Petrus yang didoakan pada saat itu sehingga Petrus mengalami pembebasan. Itulah keindahan atau sesuatu yang sangat baik yang ada, yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan, setiap komunitas yang hidup di dalam kerukunan. Ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Artinya kalau setiap komunitas, baik keluarga, jemaat, atau komunitas dimanapun kita berada, tidak memiliki kerukunan atau hidup di dalam percekcokan, maka itu akan menghambat kuasa Tuhan bekerja di dalam komunitas tersebut. Maka pada saat pagi hari ini, mari kita membangun dan memelihara kerukunan, supaya dengan kerukunan tersebut maka kuasa dan pengurapan Tuhan dicurahkan atas kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Ini gambaran yang kedua yang Alkitab gambarkan tentang keindahan dan betapa baiknya kerukunan. Puncak gunung Hermon ini berada di sebelah utara Israel di wilayah Asyur, dan kalau itu dilihat jaraknya dengan Bukit Sion itu berjarak kurang lebih 105 km. Nah, ini mempunyai pengaruh terhadap Bukit Sion dan bukit-bukit sekitarnya, karena di bukit
di Gunung Hermon ini dikatakan bahwa gunung ini diselimuti dengan awan tebal, di Gunung Hermon ini senantiasa ditutupi oleh salju sepanjang tahun, dan dari keadaan yang demikian itu melepaskan embun yang dapat terkirim ke wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Bukit Sion yang berjarak 150 km. Itu adalah sesuatu yang mustahil menurut logika berpikir kita manusia. Tetapi karena Tuhan berkehendak, maka hal itu terjadi. Sama seperti embun yang membawa kesejukan dan kesegaran dan juga bisa menyuburkan tanah dan bisa membawa kehidupan, demikian juga dengan komunitas atau persekutuan yang hidup di dalam kerukunan. Itu akan membawa dampak, di mana orang-orang yang hidup di dalam kerukunan itu akan membawa kesegaran, akan membawa kesejukan, akan membawa rasa nyaman bagi dirinya maupun juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 merupakan contoh bagaimana kerukunan itu sungguh-sungguh membawa kesejukan. Karena di dalam ayat tersebut dikatakan, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di mana ada kerukunan, di situ ada sukacita. Di situ ada orang-orang yang bergembira. Dan ketika kita bergembira, maka di situ akan membawa kedamaian, membawa kesejukan dan kesegaran di dalam jiwa kita. Ya, sehingga orang tuh senang untuk berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang rukun. Orang sungguh-sungguh merasa nyaman dan ingin tetap berada di situ. Sebaliknya, kalau kita berada di tengah-tengah satu komunitas yang tidak rukun, yang tidak sehati, maka kita tidak akan betah berada di situ. Kita selalu ingin kalau bisa cepat keluar daripada komunitas tersebut. Bahkan kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 47 ini, kerukunan yang tercipta itu membuat jemaat bertambah di dalam gereja mula-mula pada saat itu. Ya, seringkali kita banyak sekali berpikir keras bagaimana supaya gereja itu mengalami pertumbuhan baik dari segi kuantitas maupun secara kualitas. Tapi sesungguhnya Alkitab, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan itu salah satunya adalah ketika gereja mampu memelihara dan membangun kerukunan. Karena kerukunan itu membawa kesejukan dan kesegaran. Kerukunan itu akan menarik orang datang dan orang lain akan menikmati kesegaran dan kesejukan itu lewat kerukunan yang tercipta. Di ayat yang ketiga, bagian kalimat terakhir dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji bahwa jika kita hidup dalam kerukunan, maka Dia akan memerintahkan berkat-Nya turun, dan berkat itu akan berlangsung selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat, artinya Dia memberikan hak, artinya Dia memberikan wewenang kepada kita untuk memperoleh berkat tersebut. Jadi jika kita hidup di dalam kerukunan, maka Dia akan memberi hak kepada kita untuk memperoleh berkat dalam jangka waktu yang panjang. Sewaktu kerukunan itu dipelihara, maka berkat akan diperintahkan untuk mencari kita. Ya, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang Yusuf, bagaimana di dalam kerukunannya. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat contoh daripada orang yang hidup rukun dan menerima berkat daripada Allah, yaitu Yusuf. Kalau kita melihat Yusuf diperhadapkan kepada pilihan, yaitu antara balas dendam atau tetap memelihara hubungan dengan saudara-saudaranya yang telah menyakiti karena iri hati yang mereka miliki terhadap dirinya. Tetapi ternyata Yusuf memilih untuk tetap memelihara
hubungan dengan saudara-saudaranya. Berarti Yusuf tetap menginginkan kerukunan dengan saudara-saudaranya. Yusuf memilih untuk terus merajut hubungan dengan saudara-saudaranya yang selama ini telah rusak, yang selama ini telah bermasalah karena iri hati yang mereka miliki. Dampaknya adalah kehidupan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan diperintahkan turun. Yusuf menerima hak, menerima wewenang daripada Allah untuk memperoleh kehidupan, yaitu memperoleh berkat dalam jangka waktu yang panjang. Kita melihat bahwa dimanapun Yusuf berada, dia selalu disertai oleh Tuhan. Baik ketika dia di rumah Potifar, baik ketika dia berada di penjara, bahkan dia menerima berkat yang lebih, yaitu menerima kekuasaan yang besar di wilayah Mesir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat suka kepada kerukunan dan Dia memberikan upah terhadap setiap orang yang mau bersedia, yang mau bekerja keras untuk memelihara dan menciptakan kerukunan. Pertanyaan renungan bagi kita pada hari ini adalah bagaimana relasi kita selama ini dengan sesama kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di dalam kemajelisan, di dalam komisi-komisi, ataupun di komunitas-komunitas yang lain. Apakah kita bisa hidup rukun dengan sesama kita? Apakah kehadiran kita itu mendorong terciptanya kerukunan di dalam komunitas kita? Atau sebaliknya, kehadiran kita dapat menimbulkan konflik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup rukun? Yang pertama, kita mesti dibaharui oleh Tuhan dan kita harus meninggalkan sifat egois dan sifat yang menghalangi kerukunan, yaitu kesombongan dan balas dendam. Dan ini yang dimiliki oleh Yusuf. Dia bisa membangun kerukunan karena dia mau membuang keegoisannya. Dia bisa balas dendam. Dan dia punya hak secara manusia, dia wajar untuk balas dendam. Tapi dia membuang itu. Dia melepaskan sifat keegoisannya. Dia punya kuasa. Dia adalah seorang pemimpin, penguasa nomor 2 setelah Firaun. Tetapi dia tidak menyombongkan diri dengan kekuasaan yang ada padanya. Sebaliknya dia menunjukkan sikap rendah hatinya. Hanya supaya dia bisa tetap membangun kerukunan dengan saudara-saudaranya. Dia juga bisa balas dendam karena kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak mau memilih untuk membalas dendam. Tetapi dia lebih memilih untuk mengampuni perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Itu sebabnya dia bisa membangun dan memelihara kerukunan. Saya percaya Yusuf adalah manusia biasa. Dia bisa melakukannya karena Tuhan menolongnya, karena dia belajar untuk menaati Tuhan dalam hidupnya. Dan saya yakin hari ini pun Tuhan mampu memberikan pertolongan buat kita, supaya kita bisa membuang keegoisan kita bisa membuang dan menanggalkan keangkuhan dan kesombongan kita, supaya oleh kasih karunia Tuhan kita dimampukan untuk mengampuni dan menolak setiap balas dendam yang ada di hati kita. Yang kedua, kita harus belajar berpikir dengan benar. Berpikir, kalau orang dunia bilang berpikir secara positif. Tapi di sini yang saya maksud positif itu adalah berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Berpikir dari sudut pandangnya Tuhan, ya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, masih dengan tokoh yang sama, Yusuf. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf memiliki pikiran yang benar, pikiran yang positif. Itu sebabnya dia bisa memelihara kerukunan dengan saudara-saudaranya. Dia tidak peduli apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupannya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar umatnya hidup di dalam kerukunan, bukan di dalam percekcokan. Kerukunan di mata Tuhan adalah sesuatu yang baik dan indah. Kiranya kita pun memandangnya demikian dan kita mau bekerja sama dengan Tuhan, bersedia secara aktif memelihara kerukunan, meskipun untuk itu kita harus berkorban, yaitu menanggalkan keegoisan kita. Percayalah janji Tuhan bahwa berkat-Nya akan diperintahkan turun ke atas kita dan digenapi di dalam kita yang bersedia hidup di dalam kerukunan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam hidup kami, dan Engkau mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kerukunan. Dan Kau pulihkan hati kami Tuhan bila mana ada hal-hal yang membuat kami sulit untuk membangun kerukunan. Berikan damai sejahtera, kasih dan sukacita-Mu di dalam hati kami semua. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Tiurlan Huta Barat. Kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, luka daripada yang ada di kaki Ibu Tiurlan dipulihkan, dan beliau juga boleh mengalami kekuatan yang baru dan boleh berjalan dengan leluasa. Semua obat-obatan yang digunakannya Tuhan berkati menjadi alat untuk mendatangkan kesembuhan bagi tubuhnya, khususnya kakinya yang terluka. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini, Ibu Lina Fronta Rahakbau, Bapak Marco M. Maribondang, dan Saudari Sri Agnes Stefani. Tuhan, Engkau menjadi gembala yang baik, yang menuntun, menyertai, membimbing mereka dalam seluruh perjalanan hidup yang mereka tempuh, dan biarlah Engkau menyatakan maksud, tujuan, misi-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat memenuhi misi Tuhan. Hidup mereka bermakna, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Penatua Winarja Wahyudi. Tuhan menjadi kepala dalam keluarga ini, menyertai dan memberkati Pak Winarja selaku pemimpin keluarga, Ibu Yeni selaku istri, dan juga anak-anak baik Kemuel maupun juga Niko. Biarlah mereka mendapatkan penyertaan Tuhan dalam membangun kehidupan keluarga yang utuh, yang takut akan Tuhan, dalam mengembangkan usaha, bahkan studi mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dan buat berhasil. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Diaken Samuel Lakotani. Engkau juga memberkati beliau Tuhan selaku kepala di dalam rumah tangga, istrinya Ibu Joyce, anak-anaknya yang sudah berkeluarga, anak cucu menantunya Pak John dan Pak Rio, serta Isaura, bahkan juga Chris. Tuhan, kiranya mereka juga menerima tuntunan penyertaan kasih karunia dari Tuhan, sehingga mereka pun dimampukan untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi. Mereka juga ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka dicukupkan, dan setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan juga buat berhasil. Kami serahkan majelis dan keluarga, Tuhan tolong dan sertai kami. Pegang tangan kami, penuhi kami Tuhan dengan kasih karunia dan kuasa-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami boleh kerjakan itu dengan cara yang terbaik, menurut kehendak Tuhan, sehingga itu boleh menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebangunan rohani di dalam kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan dan keluarga yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa menopang Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di pos GKU Petua Kalbar. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kuasa dan pengurapan, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh membangun dan mengubahkan, memberkati jemaat, dan membawa dampak bagi masyarakat sekeliling ada di Petua Kalimantan Barat. Berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, kuasa, urapan buat presiden kami, buat wakil presiden, para menteri, pejabat pusat sampai di daerah. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa bekerja sama, bersinergi satu dengan yang lain untuk mengatasi segala persoalan yang ada di bangsa ini, termasuk pandemi COVID, Tuhan. Dan biarlah mereka dimampukan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar yang membawa pemulihan bagi bangsa kami.
Berdoa juga Tuhan untuk jemaat GKU BSD dalam segala keadaan yang sedang digumulkan pada saat ini, baik menyangkut kesehatan, keluarga, menyangkut ekonomi, usaha mereka, studi masa depan. Semua yang digumulkan oleh jemaat-Mu kiranya Engkau dengar dan jawab. Tuhan, tolong supaya jemaat-Mu juga boleh mengatasi setiap kebimbangan dan ketakutan, dan boleh mengalami kemenangan, boleh memiliki keyakinan yang penuh, kepercayaan akan penyertaan dan kuasa Tuhan atas kehidupan mereka. Bapa, ini yang menjadi doa kami, sambut dan dengarlah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.